Ya, langsung saja saya mau minta tanggapan dari Mas Gun-Gun, analisanya. Ini ada banyak sekali nama-nama yang kemudian bermunculan di luar dari radar survei sebelumnya. Bagaimana Kans melihat pada 3 paslon ini? Kalau kita bicara Kans ya, itu ada beberapa faktor yang akan jadi pengubah peta. Pertama itu adalah dinamika isu pasca usungan. Karena usungan ini kan cukup mengagetkan ya, kayak munculnya nama Pak Pram, kemudian Pak Suswono ya, gabungnya PKS ya, kemudian juga kandidat independen. Nah ini tentu bicara soal dinamika pasca usungan ini akan menentukan naik turunnya probabilitas perolehan suara. Kemudian yang kedua, solid tidaknya basis struktur partai, terutama yang diusung oleh partai ya. Kemudian juga basis segmen-segmen pemilih yang dikuasai oleh kandidat independen. Kenapa? Kalau tidak bekerja tentu tidak akan berlabuh menjadi suara. Kemudian yang ketiga itu soal damage control. Bagaimana mengontrol potensi-potensi kerusakan. Karena kan pemilu pasti aksi reaksi. Bukan hanya mereka yang bertarung, tapi tim ses, kemudian juga orang yang di balik layar, yang kemudian tentu tidak hanya semata bicara pilkada, tapi bicara soal konfigurasi politik dalam arti luas. Nah, relasi kuasanya itu luar biasa, apalagi Jakarta kan spotlight politik nasional. Sehingga pasti mungkin tidak terdiskusikan di ruang publik, tetapi menentukan siapa yang kemudian berpotensi menang di Jakarta. Bukan hanya kekuatan politik, tapi juga kekuatan ekonomi. Dan yang keempat tentu adalah bicara soal bagaimana memosisikan diri, sekaligus juga segmenting dan political marketing dalam arti political branding yang dimiliki oleh masing-masing. Ya, jadi itu 3 hal itu dari sisi political marketing juga akan menyumbang apakah tebal tidaknya perolehan suara. Tapi bagi saya sih yang paling penting sekarang dari 3 pasangan calon ini adalah karena ini baru tahapan awal, ya kan? Apakah nanti betul-betul didefinitifkan oleh KPU dan dideklarasikan sebagai benar-benar kandidat, ya? Baru kemudian kita bisa lihat tuh kan sekarang nih istilahnya baru kemudian kemudian masuk usungan, baru setelah itu 4 faktor yang tadi saya sebut akan menentukan, begitu. Oke, ini masing-masing dari paslon karakteristiknya berbeda sekali, Mas Gun-Gun. Saya mungkin tertarik juga ke Bu Siti tadi menanggapi Bang Andreas sempat menyebutkan dan Mumpung Rekun ini adalah istilahnya calon boneka. Ini kata beberapa orang juga ya, mungkin tidak hanya Bang Andreas juga. Ini tanggapan langsung dari Bu Siti bagaimana ini sebagai tim ses? Itu yang aneh, saya kaget banget. Boneka rezim is penguasa. Dan penguasa semua tahu bahwa sekarang penguasanya is partai. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan penguasa itu mungkin lebih ke arah calonnya Kim Plus, kan deket penguasa Pak Jokowi lah. Kalau sekarang ini penguasa masih Pak Jokowi nomor 1. Nah kalau Kim Plus jelas dekat Pak Jokowi. Kalau Pak Pramono Anung jelas sikapnya Pak Jokowi. Lah saya ini bonekanya siapa gitu loh. Lah kita hubungannya apa dengan Pak Jokowi? Justru sebetulnya yang boneka itu sebetulnya yang dekat dengan penguasa. Kita betul-betul dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul-betul. Aduh deh pokoknya dari rakyat betul. Dari betul-betul grassroots. Jadi memang saya mencoba kekuatannya seperti apa sih rakyat. Katanya negara demokrasi. Seharusnya memang harus ada yang independen dan ada yang dari partai. Dan kita pengen tahu persis apakah rakyat itu bisa berdaulat apa tidak. Nah walaupun kemarin gambarannya yang saya katakan tadi, kemarin gambarannya bahwa ternyata rakyat bisa menggagalkan maunya DPR ya, sampai seperti itu yang kemarin demo banyak itu. Nah itu sebetulnya rakyat jangan juga dianggap sepele begitu. Rakyat itu yang punya negeri ini mestinya. Jadi bukan jangan hanya kedaulatan partai tapi juga kedaulatan rakyat. Tuh tentang David and Goliath. Yang David and Goliath itu adalah kami, bukan Pak Pramono Anung, Pak Andreas. Karena calon independen. Itu iya, Pak Andreas kan dekat dengan penguasa, dekat dengan Bu Mega, dekat dengan Pak Jokowi. Oke, kalau aku dekat sama siapa? Dekat sama Mbak Gita. Bang Andreas boleh ditanggapi. Ini sebenarnya David dan Goliath justru dari calon independen. Gimana Bang Andreas? Kalau saya dekat dengan Bu Siti Fadila aja.
nggak ini saya kira ungkapan-ungkapan ini kan ya apa ya, terutama kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Pram itu kan untuk memberikan analogi antara jumlah partai gitu ya, artinya ya satu partai dengan 14 partai, ya mungkin juga dengan apa ya, calonnya Ibu Siti Fadila yang dalam tanda petik Bu, ini kan kemarin pandangan masyarakat kan menyampaikan wah ini seolah-olah ya calon yang dikreat oleh ya penguasa tadi yang seperti Ibu bilang gitu, yang ya PDI Perjuangan dalam konteks ini kan kemarin kita ada dalam posisi yang juga terpinggirkan, sama-sama terpinggirkan ini, kita di dalam posisi yang ya tapi ini kan semua kan sudah keluar dari situasi itu gitu, situasi itu, dan saya kira ini kesempatan rakyat untuk melihat secara fair soal lebih pada figur-figurnya gitu, dan saya kira pembicaraan kita ke depan adalah pembicaraan melihat bagaimana figur-figur ini yang akan dinilai oleh rakyat, dan tentu kami PDI Perjuangan ketika mencalonkan ini kan mencalonkan bukan untuk sekedar ikut-ikutan di dalam proses pilkada ini, tapi ya untuk memenangkan dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di situ. Saya kira orang seperti Mas Pram dengan perjalanan, dengan track record sebagai politisi, sebagai administrator di dalam pemerintahan, ini untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat Jakarta khususnya. Begitupun juga dengan Bang Dul, Bang Rano Karno yang ya warga asli Jakarta, representasi rakyat Jakarta dengan cara berpikirnya yang sederhana, kita lihat di dalam ekspresi sekolah, di dalam ekspresi Dul anak sekolahan. Saya kira ini merupakan ya representasi grassroots masyarakat Jakarta, dan ya ketika mereka memimpin Jakarta, kami punya keyakinan bahwa mereka akan bisa berbuat banyak untuk ya merubah Jakarta yang ya sebentar lagi ya mungkin tidak akan menjadi ya sekarang juga secara formal tidak ibu kota lagi, tapi kita tahu masih banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan yang terjadi di Jakarta ini. Oke, Bang Andreas. Ketika Bang Andreas dan juga Bu Siti ini sama-sama memposisikan diri sebagai David, jadi mata kita tertuju kepada Goliatnya. Bang Fatul, ini kan tentunya kita tidak bisa pungkiri ya, jadinya ada banyak presiden-presiden negatif. Apakah memang calon RK Suswono ini adalah calon yang memang Goliat istilahnya? Apakah ini tentunya menjadi presiden negatif, dan bagaimana kemudian dari RK Suswono ini bisa mendobrak dan juga supaya tidak memunculkan stigma negatif tersebut? Nanti bisa dijawab bagaimana strategi bisa dilakukan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.